Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Asesi Ela Ilmiah Buginting, NIM 2021-6305, Prodi S1 Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap yang dilakukan pada pengaplikasian PES2, di mana ini adalah sebagai tugas pada mata kuliah Mekanika Batuan. Di mana pada aplikasi PES2 ini kita gunakan untuk mengetahui kekuatan dari lereng, di mana untuk pengaplikasian PES2 itu sendiri dapat dilihat dengan cara-cara seperti berikut. Selanjutnya, untuk tahap-tahap pengaplikasian PES2 itu tersendiri, itu kita mengukur nilai SSR, yaitu nilai Shear Strength Reaction, di mana ini digunakan untuk mengetahui kekuatan lereng dengan memodelkan bidang pelemahan terhadap model lereng dengan memiliki indeks kohesi dan sudut geser mula-mula, di mana untuk pengaplikasian PES2 itu tersendiri, yang pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke analisis project setting, di mana di project setting kita menggunakan mineral dengan nilai KPA ini sesuai dengan soal dan untuk mempermudah dalam perhitungan SSR-nya. Baru selanjutnya strength reduction itu kita centang determinan reduction, baru oke. Di sini pada gambar ini saya telah menampilkan jenis lereng yang akan kita olah, dimana untuk setelah masuk ke analisis kita masuk ke boundary. Di boundary kita add eksternal. Di sini tidak bisa add eksternal lagi karena di dalam layar ini muncul lereng yang akan kita olah atau kita ukur nilai SSR-nya. Dimana jika belum ada kita olah, maka kita memasukkan add eksternal. Baru setelah memasukkan add eksternal, kita memasukkan koordinat atau titik di mana lereng tersebut. Di mana untuk dari koordinat tersebut kita bisa memasukkannya di sini, di mana untuk koordinat yang pertama yaitu yang di titik sini 0,0, koordinat kedua yang di sini yaitu 80,0, yang ketiga di sini adalah 80,41, untuk di sini yaitu 55,41, yang kesini adalah 35,29, dan ini ke sini yaitu 0,29, dan ini ke sini sama dengan 0,0. Setelah kita memasukkan nilai dari boundariesnya, kita masuk ke properties, di mana di properties kita menggunakan define material. Di sini kita memasukkan nilai-nilai material yang ada pada lereng tersebut. Di lereng ini terdapat 3 jenis material. Yang pertama materialnya yaitu material pertama, material kedua, dan material ketiga, di mana untuk masing-masing bobot isi dari material itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Di sini untuk initial elemen loading kita harus menggunakan failure stress and body force, di mana ini digunakan untuk mengetahui gaya bekerja pada lereng dan juga porositas pada masa batuan, di mana jika kita tidak mencentang body force, body stress, failure stress, dan body force, kita tidak bisa memasukkan nilai unit weight-nya atau bobot isi dari lereng ini. Selanjutnya kita memilih isotrop. Kita memilih isotrop ini untuk mendapatkan tegangan dari semua arah dalam suatu lereng itu sama, baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya untuk parameter strength-nya kita memilih Moore column, di mana untuk nilai pride-nya ini, untuk nilai pride-nya atau sudut geseknya untuk parameter pertama atau material pertama itu 22, dan kohesinya yaitu NIM ditambah dengan 65, di mana NIM saya adalah 0,05, jadi 0,05 ditambah dengan 65 sama dengan ditambah dengan 60 sama dengan 65. Dan tipe materialnya kita pilih plastik. Setelah itu kita memasukkan nilai Fred Angel-nya dan kohesinya sama. Begitu juga dengan material 2 dan material 3. Setelah itu oke. Untuk memunculkan material yang berbeda-beda ini,
kita bisa klik kanan, assign material, dan kita pilih material yang ingin kita gunakan. Di sini material saya gunakan yang ini adalah material 3. Begitu juga untuk material 2. Sedangkan untuk material 1 itu tidak perlu, karena pada saat kita menambahkan material itu yang muncul pertama yaitu material 1 semua. Selanjutnya untuk membuat lapisan-lapisan atau ketebalan dari material-material ini, kita bisa masuk ke boundary. Setelah masuk ke boundary, kita bisa add material. Setelah kita add material, kita memasukkan koordinat-koordinat dari material, dimana untuk memasukkan koordinatnya ini ada di pojok kanan bawah, dimana untuk material kedua memiliki koordinat 0,14 dan 80,36, dan juga sebelah sininya itulah 80,32. Di sini untuk nilai dari atau ketebalan dari material kedua yaitu sebesar ketebalan lapisannya yaitu 4. Selanjutnya untuk pada material 3 ini juga memiliki koordinat sama seperti penggunaan untuk material yang kedua. Nah, namun untuk koordinatnya itu ada 50,0, di sini 80,29, dan juga karena ini adalah dia berada pada ujung kanan, kita bisa menambahnya secara manual. Lalu itu setelah nanti itu di enter. Lalu untuk mengukur kemiringan, lebar, panjang dari lereng-lereng ini, kita bisa menggunakan tools-tools yang ada di sini seperti dimension angle, dimensi line, dimensi X, dimensi Y. Itu kita bisa menggunakannya untuk mengukur ketebalan bahkan kelebaran tinggi dari lereng-lereng ini. Selanjutnya kita masuk ke mesh. Kita memunculkan segitiga-segitiga yang ada di sini, dimana pada saat kita memunculkan segitiga-segitiga ini, kita bisa mengetahui parameter atau kekuatan daya lereng, dimana masuk mesh setup. Di dalam setup ini kita gunakan uniform dan elemen tipe itu 6, baru nanti oke. Jika kita tidak menggunakan itu, maka segitiga-segitiga yang ada di dalam memiliki ukuran yang kecil, dimana jika memiliki ukuran yang kecil, maka akan memunculkan atau untuk mengetahui porositas atau kekuatan dari lereng itu akan seperti tidak konsisten atau tidak merata. Jadi jika semakin banyak segitiga yang ada pada lereng, maka kita bisa menentukan kekuatan lereng itu baik atau tidaknya. Selanjutnya untuk menambahkan pergerakan yang ada pada lereng, kita bisa masuk ke displacement extend XY, dimana ini kita bisa membuat batas-batas dari boundaries kita, dimana setelah kita memasukkan itu, kita memasukkan parameter muka air tanah, dimana untuk muka air tanah itu masuk di boundaries dan add phasonic line, dimana untuk muka air tanah itu tersendiri itu juga memiliki koordinat, yaitu untuk muka air tanahnya 0,24 dan 8,29, sehingga setelah nanti kita masukkan nilainya yang di sini dan di enter, maka muka air tanah akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya setelah memasukkan muka air tanah, kita memasukkan beban yang ada pada lereng, dimana untuk bebannya itu 50 kPa. Namun sebelum memasukkan beban 50 kPa yang ada pada lereng ini, kita harus mematikan mesh atau segitiga-segitiga yang ada di sini, dimana untuk mematikannya kita bisa remove mesh and direction, dimana setelah nanti remove, segitiga-segitiga yang ada di dalam lereng ini akan hilang seperti ini. Baru setelah itu kita bisa masuk
ke boundary lagi, masuk ke boundary, edit. Setelah edit, add vertikal. Dimana untuk add vertikal ini kita untuk add vertikal kita bisa titik-titik di sini, sehingga setelah kita titik-titik akan muncul garis putus-putus. Setelah di garis putus-putus itu kita enter, maka akan memunculkan bebannya. Selanjutnya, untuk memasukkan beban-beban yang ada pada lereng yang ada pada di sini, kita bisa memasukkan koordinatnya. Dimana untuk koordinatnya itu kita masukkan ini 58,41 meter. Baru satu lagi kita bisa memasukkan koordinatnya itu 66,41. 66,41 enter. Setelah itu akan muncul titik di sini. Setelah kita muncul titik-titik di sini, kita bisa menarik tanda-tanda segitiga ini, tanda-tanda panah ini, sehingga akan memunculkan nilai dari beban kita. Setelah memunculkan nilai dari beban, kita bisa memasukkan mesh yang ada pada di sini. Dimana untuk mesh itu sendiri, jika kita ingin memasukkannya nanti, itu hanya menggunakan reset custom selection, maka mesh yang ada pada lereng akan muncul kembali. Selanjutnya, untuk memasukkan faktor gempa yang ada pada di sini, kita masuk ke boundaries, ke loading seismic load, dimana untuk faktor gempanya itu 0,3. Namun jika kita memasukkan 0,3, maka jenjang yang akan bergeser itu tidak ada, karena kita memiliki kemiringan lereng dari jenjang itu mengarah ke kiri. Jadi kalau kita tidak menggunakan minus, maka jenjang itu kita tidak bisa mengetahui nilai dari besar runtuhan dari jenjang itu. Setelah memasukkan angka dari seismiknya, kita masuk ke analisis, baru dikomput. Setelah dikomput, ini membutuhkan beberapa saat yang lama. Jadi di sini saya telah mengkomputnya. Setelah itu kita setelah proses aplikasi compute selesai, kita masuk ke analisis dan interpret.